Jemaat yang terkasih, pengambilan gambar untuk kebutuhan ibadah digital streaming ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi yang telah ditetapkan pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini PGI dan Majelis Sinode GPIB. Selama masa pengambilan gambar, setiap individu yang bertugas dalam ibadah, pelayan firman, majelis jemaat sebagai petugas ibadah, pemain musik, pemandu lagu, serta kru yang bertugas, semua menggunakan pelindung diri berupa masker kesehatan dan melakukan pengambilan jarak atau social distancing satu sama lain. Masker hanya dilepas ketika pengambilan gambar dilakukan untuk menjaga kejelasan artikulasi ketika berbicara atau menyanyi selama ibadah. Kru di balik layar tetap menggunakan masker dan menjaga jarak selama bekerja. Gedung gereja tempat pengambilan gambar ibadah juga dilengkapi dengan wastafel untuk cuci tangan, hand sanitizer, dan dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Semua protokol kesehatan dilaksanakan secara konsisten selama kegiatan pengambilan gambar ibadah digital ini dan dilakukan untuk memasuki masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal di Kota Bandung. Terima kasih. Pemberita firman dan para pelayan mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas, sekaligus juga pembukaan bulan Pelkes GPIB. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan perayaan keselamatan dan ungkapan syukur atas rahmat dan berkat Allah Tritunggal. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Edi Meyer MTH. Persekutuan yang bersaksi dan melayani adalah membangun kehidupan yang lebih baik, sebagaimana Sang Bapa Pencipta dunia yang membuat segala sesuatu sungguh amat baik. Persekutuan yang bersaksi dan melayani adalah mengasihi mereka yang lemah dalam semangat kasih Sang Anak, yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Persekutuan yang melayani dan bersaksi adalah persekutuan memobilisasi talenta untuk membangun hidup sejahtera dalam pimpinan Roh Kudus, pemberi karunia. Mari berpelkes dalam penghayatan iman Allah Tritunggal. Jemaat sekalian yang beribadah di rumah, silakan berdiri. Mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita.
yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah kita dengan menerima votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, di dalam ibadah hari Minggu Trinitas ini, kita dihantar oleh nats pembimbing yang terambil dari Keluaran 15, ayatnya yang kedua, yang mengatakan kepada kita, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allahku, kupuji Dia. Ya Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat sekalian, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 242, Muliakan Allah Bapa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tidak ada seorang pun dari kita yang bebas dari dosa. Tidak ada satu pun dari kita yang bersih dari salah. Karena itu, dalam kejujuran dan kerendahan hati, mari mengakui semua dosa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ya Tuhan, kami mengaku kepadamu, kami kurang berperan menjadi penjaga ciptaan. Bahkan justru kami merusak sumber daya alam dengan alasan kesejahteraan. Kami kurang memahami kehendak-Mu. Kami hidup dalam aktivitas dan tradisi spiritual tetapi kurang memiliki kepekaan sosial. Kami lebih banyak mengurus persoalan internal. Kami penuh dengan kekhawatiran. Sehingga kurang peduli dan sulit berbagi karena alasan untung rugi. Kami lupa bahwa Engkau sudah mengorbankan diri untuk menyelamatkan kami. Ya Tuhan, kami sadar akan kelemahan kami di hadapan-Mu. Kami memiliki talenta, namun kurang mengasahnya untuk mendukung pelayanan gereja. Kami kerap bersaksi dalam kata, tetapi minim dalam karya. Kami bangga bisa hidup sejahtera tanpa memperhatikan kesejahteraan sesama. Kami sering menutup diri dan berjalan sendiri, sehingga sulit berbaur dengan mereka yang satu visi. Ampunilah kami, ya Tuhan.
Saudara, setelah kita mengaku di hadapan Allah kita akan segala dosa dan kesalahan kita, dengarkanlah berita anugerah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan mau bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang ditulis dalam kitab Yesaya 54 ayatnya yang ke-8, yang mengatakan kepada kita, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat, mari kita menyambut berita anugerah ini dengan menyanyi Gita Bakti 354, Hidup yang sedih jadi melodi. Saudara-saudara, sebagai tanda kesediaan kita untuk dibaharui oleh Tuhan, maka jemaat kami mengundang kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti yang ditulis dalam surat 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 dan 10, yang berkata kepada kita demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca
bagian bacaan Alkitab yang menjadi renungan kita pada hari ini, yang terambil dari surat kiriman Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Allah dan Bapa kami, terima kasih kalau pada kesempatan pagi ini kami boleh Tuhan persekutukan. Sekalipun persekutuan itu terjadi di rumah kami masing-masing. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang menjadi pengajaran Tuhan di dalam kesaksian Alkitab kami dapat pahami dengan baik dan benar. Jadikanlah firman-Mu yang kami dengarkan itu bukan hanya sebagai sebuah pengetahuan, tetapi biarlah kami boleh berlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari surat Efesus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang menyatakan kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya.
Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini bukan untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi seperti kebanyakan surat-surat lainnya. Surat kepada jemaat di Efesus lebih berupa ajakan untuk menghargai anugerah Allah yang telah dikerjakan oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Hal ini berangkat dari sebuah perenungan atau refleksi Paulus yang dahulu menjadi penganiaya pengikut Kristus. Tetapi setelah dijumpai oleh Kristus yang dianiaya, sekarang ini Paulus menjadi pemberita Kristus yang paling gigih. Dan karena itu ia ada di dalam penjara ketika menulis surat ini. Ajakan untuk menghargai anugerah Allah di dalam Kristus didahului dengan pemilihan kita, atau dalam bahasa Yunaninya eklego, terpilihnya suatu umat oleh Allah di dalam Kristus. Saudara-saudara, bahwa kita dipilih menjadi umat Kristiani itu sebelum dunia dijadikan, supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Seperti yang diutarakan di dalam bacaan kita tadi di ayatnya yang keempat. Karena itu, saudara-saudara, umat Kristiani menurut saya adalah orang-orang yang seharusnya paling bersyukur. Karena anugerah dari Allah itu dipenuhi oleh Yesus Kristus. Pemilihan itu bukan karena kita baik, bukan karena saudara baik, bukan karena kita layak, bukan karena kita benar atau kita saleh. Tetapi pemilihan itu adalah inisiatif dari Allah sendiri. Seperti apa yang ditegaskan oleh Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 yang berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Saudara-saudara, apakah kemudian umat Kristiani menjadi orang yang otomatis bersyukur? Itu pertanyaan selanjutnya. Yang berikut, bagaimanakah hidup yang bersyukur itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kadang masih saja ada orang
yang berpikir bahwa hidup kekristenan yang kita jalani cukup hanya sampai beriman pada Yesus, mengasihi Dia dan sesama kita. Apakah benar demikian? Apakah kita cukup puas hanya sekedar tahu bahwa di dalam Kristus kita yang percaya telah ditebus, diampuni dan diselamatkan, serta menjadi miliknya sepenuhnya? Saudara-saudara, kembali kepada pengalaman Paulus sebelum dia dijumpai oleh Yesus dan mengenal Yesus dengan benar. Itu adalah buktinya bahwa meski ia mengasihi Allah, namun wujud kasihnya itu justru dinyatakan dengan menganiaya orang-orang Kristen. Seperti yang kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19a, yaitu tentang cerita pertobatan Saulus. Dan tulisan Paulus dalam bacaan kita hari Minggu ini mengajak kita semua untuk juga sungguh-sungguh mengenal Dia dengan benar. Jadi meski kita sudah percaya pada Kristus dan mengasihi Dia serta mengasihi sesama, namun tanpa pengenalan yang benar akan Dia, kita bisa jatuh pada sikap dan tindakan yang justru kontraproduktif. Tidak menjadi berkat buat sesama kita dan kemudian hidup tidak berkenan kepadanya. Saudara-saudara, hidup yang bersyukur dan mengenal Dia dengan benar, itu berarti menghendaki kita untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab sama seperti Dia yang kudus, kita pun harus menguduskan diri. Dan karena Dia tak bercacat, kita pun harus berupaya untuk hidup tidak bercacat. Yang secara singkat dan sederhana mengajak kita untuk hidup yang berbeda dengan kebanyakan orang. Berbeda dengan apa yang menurut dunia sudah lumrah. Karena yang sudah lumrah menurut dunia itu terkadang dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Sehingga kalau kita tidak seperti kebanyakan orang, justru kitalah yang dianggap aneh. Kitalah yang justru dianggap salah. Jadi apa yang dianggap wajar dan benar oleh dunia belum tentu benar di hadapannya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus, selain Rasul Paulus mengajak jemaat untuk bersyukur, jemaat juga diajak untuk menguduskan diri supaya kita tidak bercacat di hadapannya. Apakah ada manusia yang tidak bercacat selain Tuhan sendiri? Saya tegas katakan tidak. Tidak ada di antara kita yang tidak bercacat. Kita semua bercacat. Tetapi marilah kita kembali melihat kepada kehidupan Paulus dan apa yang disampaikan selanjutnya di dalam bacaan yang kita renungkan hari ini. Pengenalan yang benar akan Yesus membuat Paulus itu rela menderita. Rela menyangkal dirinya, bahkan semua kebanggaan, prestasi, status yang dicapainya sebelumnya. Demi merespon panggilan Kristus yang rela menderita bagi kita dan dimuliakan.
Maka bagi Paulus, pengharapannya tidak lagi pada hal-hal lahiriah, melainkan pada pengenalan akan Kristus itu yang jauh lebih mulia daripada semuanya. Saudara-saudara, hidup kudus berarti kita harus berbeda dengan orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Yaitu hidup untuk menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Yang berarti hidup ini harus bermakna, yaitu menjadi berkat untuk sesama manusia. Saudara-saudara, apakah saat ini kita masih menaruh harapan pada hal-hal lahiriah? Jika masih, maka Kristus belum menjadi harta yang paling mulia dalam hidup kita. Sekali lagi, karena pengenalan yang benar akan Dia membuat Paulus mengerti bahwa ada kuasa Roh Kudus yang diutus oleh Allah di dalam Yesus Kristus untuk selalu menyertai dan menopang pelayanannya. Karena itu, pengenalan akan Tuhan merupakan sesuatu yang tak ternilai bagi Paulus. Dalam kasih karunia-Nya Ia menguatkan dan memampukan Paulus. Dan juga dalam kasih karunia-Nya Ia akan menguatkan dan memampukan kita untuk hidup sebagai orang-orang pilihan Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan. Di tengah-tengah dunia yang terbalik-balik dalam pemahamannya. Seperti apa yang telah disinggung tadi. Hidup sebagai orang-orang pilihan Allah mengharuskan kita hidup menyesuaikan diri dengan kehendak. Atau dalam bahasa lain, hidup di dalam Dia. Ini bukan pilihan, tapi ungkapan syukur. Ini adalah iman dan ketaatan kita kepadanya yang telah memilih kita, menguduskan kita oleh karya Allah di dalam Yesus Kristus. Itu merupakan berkat rohani dari sorga yang tidak bisa disetarakan oleh apapun. Oleh karena itu, hendaklah ini menjadi dorongan bagi saudara-saudara dan kita semua untuk menghargai anugerah Allah yang diwujudkan melalui hidup yang kita jalani sehari-hari. Yang lebih mengasihi dan mengutamakan Dia daripada yang lainnya. Yang mengerjakan apa yang Tuhan mau daripada apa yang kita mau. Yaitu dengan mengasihi Tuhan serta sesama manusia. Saudara-saudara, ajakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu kita harus menghargai anugerah Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam Kristus untuk kita semua. Pertanyaannya, sudahkah kita juga mengenal Dia dengan benar? Saudara-saudara miliki persekutuan yang erat dengannya. Dan mohon Roh Kudus agar selalu membimbing dan menerangi kita di dalam memahami kebenaran firman-Nya untuk mengenal Dia dengan benar. Ini pesan yang Paulus sampaikan kepada jemaat. Tapi ini juga pesan Paulus kepada kita sekalian. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat sekalian, setelah kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita menjawab firman Tuhan yang telah kita dengar
dengan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 246. Ya Allah yang Maha Tinggi. Saudara-saudara, bersama dengan semua orang percaya dan bersama-sama dengan gereja yang ada di muka bumi ini, marilah kita berdiri untuk bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami semua, sehingga kami dapat bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus di dalam pengalaman hidupnya mengenal Yesus. Dia ingin mengajak semua orang-orang percaya yang juga dipilih oleh Allah sejak semula, dikuduskan untuk tidak bercacat di hadapannya, untuk menjadi orang-orang yang bersyukur kepadamu, karena telah menerima anugerah dari Allah yang Allah kerjakan sendiri untuk kita semua. Ajar kami ya Tuhan, untuk menjadi orang yang tahu bersyukur, sehingga
kami juga tahu bagaimana kami harus hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah renungan yang sudah kami dengarkan ini boleh menjadi pedoman di dalam kami menjalani hidup sehari-hari, agar melalui kehidupan kami boleh menjadi orang-orang yang berupaya untuk menguduskan diri, yang berupaya untuk hidup tidak bercacat, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami boleh menjadi terang untuk semua orang. Bapa, tolong kuatkan kami di dalam kami menjalani hidup sebagai anak-anak melalui bimbingan dan pertolongan Roh Kudus, Roh yang berasal dari Allah sendiri, untuk menguatkan kami hidup sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan kami menaikkan doa syafaat kami saat ini, kami ingin mendoakan bagi dunia kami. Kami mau mendoakan untuk upaya-upaya pemerintah dan banyak bangsa-bangsa, serta orang-orang yang tergerak untuk menghadirkan kebaikan dalam hidup ini. Tuhan kuatkan, Tuhan berkati. Biarlah ya Tuhan, Tuhan memakai pemerintahan sebagai alat Tuhan untuk mendatangkan juga kebaikan dalam kebijakan-kebijakannya, dalam menjaga kehidupan bersama sebagai masyarakat. Apalagi ketika kami menghadapi wabah pandemik COVID-19 ini. Biarlah ya Tuhan, Tuhan menolong agar setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan dapat kami perhatikan dengan baik, dapat kami patuhi di dalam kami menjalani hidup sehari-hari. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk segala upaya pencegahan, penanggulangan, bahkan pengobatan dari pandemik COVID-19 ini. Tuhan berkati para medis yang berupaya untuk menolong mereka yang terkena COVID-19 ini. Seluruh upaya pengobatan Tuhan berkati, Tuhan pakai, sehingga itu boleh mendatangkan kesembuhan bagi mereka yang terkena. Bagi mereka yang sehat, Tuhan tolong kami untuk tetap menjaga kesehatan kami, untuk memperhatikan pola hidup kami, makanan yang kami makan, istirahat, olahraga, ataupun kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sehari-hari. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa bagi banyak orang yang terkena akibat dari kebijakan ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang semakin susah mencari kehidupan ini. Biarlah tangan-tangan yang mau berupaya menolong dan membantu mereka, mulai dari pemerintah ataupun banyak orang yang peduli terhadap penderitaan sesamanya, Tuhan berkati. Sehingga bentuk-bentuk kepedulian ini boleh dinikmati oleh orang yang memang benar-benar memerlukan dan membutuhkannya.
Bapa di dalam surga, kami mau mendoakan bagi gereja-gereja Tuhan, agar gereja-gereja Tuhan juga boleh menjadi mitra dari pemerintah. Gereja-gereja Tuhan itu boleh menjadi gereja-gereja yang mempedulikan semua orang. Karena Tuhan sendiri telah peduli terhadap semua manusia. Secara khusus kami ingin mendoakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan mau memakai seluruh kegiatan pelayanan dan kesaksian dari gereja-Mu. Kami juga mau mendoakan untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang belum kami rampungkan. Biarlah kami menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ketika kami kembali menjalani hidup yang normal, kami boleh melakukan pembenahan apa-apa yang masih kurang. Memutuskan segala sesuatu yang belum diputuskan. Kami mau berdoa bagi kehidupan setiap warga jemaat kami. Teristimewa mereka yang terbaring karena sakit. Tuhan, tolonglah berkati setiap upaya pengobatan yang dijalani. Berkati orang-orang yang mendampingi mereka yang sedang sakit, agar pelayanan mereka, kesabaran mereka, sukacita mereka untuk mendampingi boleh menjadi bagian yang Tuhan gunakan untuk menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Bapa di dalam surga, kami mau mendoakan untuk pergumulan kehidupan masing-masing jemaat. Biarlah Tuhan tolong kuatkan kami di tengah-tengah situasi seperti ini. Tuhan tetap memelihara kehidupan kami dan menjaga kami, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Terimalah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, tangan yang terulur adalah wujud syukur dan kesaksian iman bahwa jemaat Tuhan diberkati. Tangan yang terulur adalah tanda peduli untuk menopang persekutuan yang melayani dan bersaksi. Marilah kita memberi persembahan sebab Allah telah terlebih dahulu mengulurkan tangan kasih dan berkat-Nya bagi kita. Dalam Alkitab ada tertulis, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 579, bait 1 dan 2. Apalah arti ibadahmu?
Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan secara berbalasan. Mari kita berdoa. Di hadapan takhta anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Terimalah pujian dari anak-anak-Mu yang percaya dan mengaku. Engkaulah Tuhan Allah Tritunggal yang Maha Tinggi dan Maha Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Dengarkanlah pesan pengutusan. Tunaikanlah tugas dan untuk bersaksi dan melayani dengan setia. Berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengarkan. Mari berdiri untuk menyanyi nyanyian pengutusan dari Gita Bakti 120. Kristus memanggil diriku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.